Wawancara narasumber mengenai kerukunan beragama. Perkenalan diri. Nama saya Akso Aditi Daulay. Perkenalkan, nama saya Deni Haliani Nasution. Halo, perkenalkan nama saya Manasi Sirait. Halo, perkenalkan nama saya Christopher. Perkenalkan, saya Feni. Bagaimana menurut Anda mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Anda, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar umat agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Anda dengan agama lain? Kalau dikatakan pakai skala, menurut saya sekitar 80% sudah baik. Ya, kenapa 80%? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih menganggap bahwa negara ini hanya milik agama mereka. Sehingga banyak intoleran di dalam beribadah. Mereka mengganggu saudara-saudara kita yang lagi beribadah sehingga mencoreng nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau dikatakan memakai skala 80% sudah baik. Begitu. Lalu kalau dikaitkan dengan bagaimana dengan agama Kristen di dalam menjaga toleransi, maka di ajaran agama Kristen diajarkan di Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti siapapun itu manusia, ya, mau agama apapun, suku apapun, maka itu seperti diri kita sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan kasihilah mereka sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kan manusia. Kalau kerukunan beragama di Indonesia bisa kita apresiasikan sangat baik ya, sangat baik. Kenapa? Karena bisa kita lihat agama-agama di Indonesia itu sangat beragam dan memiliki 6 agama, dan kerukunan antar agama di Indonesia itu termasuk yang terbaik di seluruh dunia, bisa dikatakan demikian. Kenapa? Secara interaksi sosialnya juga lumayan baik, tetapi hal ini belum termasuk optimal ya. Kenapa tidak optimal? Dikarenakan masih ada beberapa tantangan, dan tantangannya secara struktural maupun kultural. Kalau menurut saya ya, kerukunan antar umat beragama itu sudah tercapai lebih kurang 70 dan sampai 75%. Kerukunan agama Buddha ya, karena saya dulu agama Buddha ya, maksudnya kerukunan yang sudah terjalin selama ini cukup baik, walaupun bisa kita lihat penduduk umat Buddha di Indonesia itu hanya 0,7 sampai 1% dari penduduk di Indonesia. Tetapi relasi kerukunan tersebut itu terjalin sangat baik. Kalau untuk ratingnya itu saya bilang di 80, dikarenakan kita lihat saja kalau di agama saya di Masjid Istiqlal sendiri, kalau di Jakarta itu sudah banyak toleransi antar umat Islam, khususnya umat Kristen ataupun kalau kami bilangnya Nasrani. Itu apabila ada kegiatan di gereja, maka semua kendaraan itu ada di Masjid Istiqlal. Dalam ajaran agama Anda, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran agama Kristen, kerukunan itu diajarkan bukan saja hanya satu iman, tetapi di lain lintas agama, lintas suku, dan antar golongan. Kenapa? Di Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya kita mengasihi mereka semua tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, dan tanpa memandang antar golongan. Jadi Tuhan mengatakan kasihilah mereka seperti mengasihi diri sendiri. Begitu. Sesuai dengan ajaran Buddha ya, ajaran Buddha itu selalu menekankan pada kerukunan antar umat beragama melalui prinsip-prinsip yang diajarkannya, prinsip-prinsip universal yang diajarkan. Contohnya pada kebijaksanaan, pada cinta kasih secara universal, penghindaran konflik, dan juga menghargai perbedaan-perbedaan dari keyakinan yang ada. Agama Buddha itu lebih menekankan pada pencapaian spiritual, secara spiritual, yaitu mencapai kesucian. Tidak pernah menganggap perbedaan keyakinan itu adalah sebagai suatu ancaman maupun saingan. Menurut saya kerukunan berumat beragama di Indonesia sangat bagus, dikarenakan 5 agama di Indonesia ini bisa saling toleransi antara yang Kristen dan Islam, Islam dan Katolik, Katolik dan Buddha, dan juga yang
yang lain pun dari yang 5 itu pun masih ada walaupun tidak tertera di Indonesia. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Pertama adalah mengembangkan sikap toleransi dan sikap saling menghormati dan menghargai antar agama. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan dialog secara terbuka dan jujur di antar kalangan agama. Yang ketiga, mengadakan kegiatan bersama seperti kerja bakti, menggalang dana untuk bencana alam, menggalang dana untuk anak-anak terlantar, ataupun kegiatan sosial lainnya yang melibatkan antar agama. Yang keempat adalah mengembangkan pendidikan agama yang inklusif seperti mengajarkan nilai-nilai Pancasila, karena di negara kita berlandaskan Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu mengajarkan nilai-nilai toleransi dan sikap saling menghormati dan menghargai, serta mengatakan bahwasanya hidup rukun itu indah. Nah, di dalam agama Islam juga mengajarkan tentang hal tersebut. Di dalam Quran Surah Al-Hujurat bahwasanya kita mengajarkan tentang sikap toleransi, dan juga di dalam Quran Surah Al-Kafirun juga mengajarkan bahwasanya kita itu harus bisa toleransi terhadap agama lain, tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk bisa masuk ke dalam agama kita. Jadi untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis itu biasanya kita harus saling meyakini satu sama lain ya, dan lebih menjaga komunikasi yang baik dan saling toleransi sesama agama gitu. Untuk menciptakan suasana agama yang harmonis di agama di Indonesia yang begitu banyak heterogennya, pertama kalau menurut saya adalah menciptakan toleransi kurikulum yang baik di sekolah-sekolah. Kalau di sekolah sudah diajarkan untuk toleransi, maka kita berharap suatu saat nanti di dalam lingkungan masyarakat dia pun juga akan menjalankannya. Ditambah lagi dukungan dari keluarga. Jadi keluarga, sekolah saling bahu-membahu untuk menciptakan satu pendidikan, mendidik anak-anak supaya mereka menghargai perbedaan atau toleransi antar agama, antar suku, ya, dan juga antar golongan, karena di dalam masyarakat semua pasti heterogen, begitu. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut pendapat saya, agar antar umat di dunia ini agar supaya rukun, ya menurut saya memang kita harus bisa saling menghargai, memahami, serta menghormati segala perbedaan yang ada di antara setiap agama, dan juga bisa mengatasi segala konflik tentang agama secara terbuka, secara bijaksana, dan secara damai, serta menghilangkan prasangka yang buruk terhadap tiap-tiap agama. Umpamanya dia bilang agama ini terlalu ekstrim, nah jadi kita tidak boleh mengatakan hal tersebut. Kita harus tetap bisa menghargai setiap agama. Menurut keyakinan saya, untuk menjaga suatu kerukunan umat beragama satu sama lain itu, pastinya kita harus menghindari sifat yang fanatik. Nah, di mana sifat fanatik ini pastinya membuat kita merasa terlalu membeda-bedakan satu sama lain. Nah, lalu kita harus menunjukkan sifat yang lebih baik, sehingga kita secara terbuka untuk menjalani kehidupan sehari-hari, dan kita lebih perbanyak diskusi dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga kita harus saling menghargai satu sama lain. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Agama apapun. Yang saya tahu dari teman-teman saya yang lintas agama mengajarkan untuk saling mengasihi, ya, saling menghargai, dan juga saling membantu. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang terlalu, tanda petik ya, terlalu memprioritaskan ya agamanya sendiri, maka saya rasa itu adalah yang salah, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Hanya saja kita harus bisa mempraktekannya dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Salah satu misalnya ada kegiatan keagamaan di lingkungan kita, ya, masyarakat, maka kita apa salahnya membantu? Misalnya kita ikut membersihkan lingkungan ibadah mereka, misalnya, lalu ikut juga memberikan bantuan tenaga, ya, dan ikut juga bersukacita kalau bisa, ya, datang bersama-sama merayakan hari besar agama tersebut. Atau saudara-saudara kita yang lagi merayakan hari besarnya, apa salahnya kalau kita datang ikut bersukacita? Jadi saya rasa setiap agama pasti tidak akan menolak
kalau ada saudara-saudara kita yang mengucapkan sebagai satu sukacita yang mengkaitkan itu dengan satu toleransi. Termasuk tadi yang saya katakan, kalau ada kegiatan-kegiatan yang sama-sama mendatangkan kebaikan, maka semua antar lintas agama turut serta. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah sangat-sangat mendukung sekali di dalam menjaga toleransi kerukunan antar umat beragama. Mengapa? Karena di UUD pasal 29 ayat 2 dikatakan pemerintah menjamin setiap umat untuk menjalankan ibadahnya, agamanya masing-masing. Dan saya rasa pemerintah juga wajib menjaga setiap kerukunan agama waktu menjalankan ibadahnya. Artinya, kalau ada orang lagi menjalankan ibadahnya, maka yang tetangga kita janganlah mengganggu, janganlah membuat satu hal yang membuat orang yang lagi beribadat menjadi tidak konsentrasi. Banyak yang seperti itu masih terjadi di Indonesia. Maka saya sangat berharap sekali peran pemerintah sangat tegas untuk menindak ya oknum-oknum yang membuat intoleransi di Indonesia ini. Kalau terjadi satu hal yang indah dengan kekuatan hukum, adil untuk semua agama, maka akan terjadi satu toleransi yang sangat indah. Sebenarnya pemerintah sudah banyak undang-undang tentang rukun beragama, sudah ada undang-undang, makanya itu di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama. Seperti untuk pada saat bulan puasa saja kami sangat bersyukur di Indonesia ini kami masih bisa yang namanya sholat tarawih berjamaah dan juga bisa yang namanya azan. Sedangkan di negara lain pun itu ada beberapa yang tidak diperbolehkan untuk azan dan juga melantangkan suara-suara ayat di daerah atau di negara lain. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri ya. Untuk menjaga kerukunan tersebut, pemerintah tidak dapat bicara sendiri. Pemerintah itu harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil, juga bekerjasama dengan para tokoh agama, dan juga kepada seluruh masyarakat lapisan dunia internasional, supaya kerukunan beragama itu dapat terjalin dengan baik. Yaitu dengan cara kita itu kerukunan itu dapat terjalin ya dan terwujud dengan penegakan secara adil, penegakan hukum ya, hukum dalam beragama itu secara adil. Juga kita harus memberikan pendidikan yang inklusif, pemberantasan pada akar konflik, juga keterbukaan dalam dialog antar umat beragama. Kerukunan umat beragama berarti hidup rukun dan damai meskipun kita punya agama yang berbeda-beda. Kita saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan, dan bisa bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting, apalagi di negara seperti Indonesia yang punya banyak agama dan kepercayaan. Dengan saling menghormati dan tidak mudah tersulut emosi, kita bisa menjaga perdamaian dan kebersamaan. Jadi, meskipun berbeda agama, kita tetap bisa hidup bersama dengan tenang dan saling tolong-menolong.